Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita sudah sampai di pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Yang mana ini masih merupakan poin yang mengikuti judul Isnadul Af'al As-Sahihah wal Mu'talla ila Dhamair Al-Barizah. Sebelumnya, di poin yang pertama, kita belajar bagaimana jika salim, mahmuz, dan juga misal bertemu dengan dhamair raf'il barizah, ya kan? Nah, sekarang ya tidak ada perubahan ya. Kita sudah belajar sebelumnya itu tidak ada perubahan untuk salim, mahmuz, dan juga misal. Nah, bagaimana dengan mudha'af dan juga ajwaf akan kita pelajari sekarang. Ya. Baik, langsung kepada al-amthilah. Syaqaqatut tufaha, syaqqa. Syaqqa artinya adalah membelah, ya, membelah, ya, belahan, membelah pakai hak berarti. Syaqqa artinya adalah membelah, ya. Nah, jadi ini syaqqa, ya, syaqqa dia kan mudha'af, ya. Aslinya adalah syaqqa, ya. Jadi huruf yang kedua dan juga yang ketiga itu dari huruf yang sama yaitu qaf, ya, syaqqa, ya. Yang mana nah, jika kita belajar tasrif, nah saat ini kita belajar tasrif ya, meskipun tidak kemudian kita tasrifkan secara sempurna dari gua sampai nahnu, tidak, akan tetapi kita belajar kaidahnya. Nah, yang mana kadang qafnya itu kadang kan syaqaqah, ya kan? Kadang qafnya itu dua-duanya ditampilkan, yaitu syaqaqah. Kadang tidak, kadang diidghamkan, dimasukkan ya. Qaf yang pertama, maaf, atau huruf yang kedua itu dimasukkan ke dalam qaf yang kedua atau huruf yang ketiga. Ya, jadi qaf yang pertama dimasukkan ke dalam qaf yang kedua jadinya syaqqa. Nah, kapan syaqqa, kapan syaqaqah? Nah, akan kita pelajari di sini. Nah, baik. Syaqaqtut tufaha. Syaqaqnat tufaha. Al-banatu syaqaqnat tufaha. Al-waladani syaqqat tufaha. Al-auladu syaqqut tufaha. Nah, kelompok yang pertama ini adalah fi'il madhi, kelompok yang kedua adalah fi'il mudhari', dan kelompok yang ketiga adalah fi'il amar, ya. Lagi-lagi kita ulangi terus ya. Jadi ketika fi'il madhi maka dhamir yang bisa bergabung dengan fi'il madhi adalah apa? Ta'ul fa'il, na li jama'atul fa'ilin, kemudian nunun niswa, aliful mutsanna dan juga wawul jama'ah. Untuk yang fi'il mudhari' dan juga fi'il amar sama ya, yaitu ya'ul mukhatabah, aliful mutsanna, wawul jama'ah dan juga nunun niswa. Sama ya, tiga yang belakang ini sama. Meskipun untuk ini berbeda, ini didahulukan nunun niswa. Ini aliful mutsanna nomor 2, tapi sama ini. Nah, baik ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini berarti kita belajar yang mudha'af dulu ya. Mudha'af ya, mudha'af, fi'il mudha'af ketika untuk yang madhi dulu, kita belajar yang madhi dulu. Ketika fi'il mudha'af madhi tersebut itu berhubungan ya atau bersanding dengan ta'ul fa'il dan juga na li jama'atil fa'ilin dan juga nunun niswa, maka qafnya kembali. Qafnya kembali. Artinya apa? Qafnya dipisah, tidak disatukan, yaitu syaqaqah, kembali, ya kan? Tidak dipisah. Syaqaqatu, syaqaqana, syaqaqna. Namun jika syaqqa yaitu mudha'af ya, itu bertemu dengan aliful mutsanna dan juga wawul jamaah, maka yang terjadi adalah qafnya digabungkan. Ya. Jadi dengan adanya tad'if syaqqa, syaqqu gitu. Kemudian ketika fi'il mudhari' ya, ketika yasyuqqu, nah, bertemu dengan ya'ul mukhatabah, aliful mutsanna dan juga wawul jamaah, maka dia tetap diidghamkan atau tetap disatukan qafnya dengan tambahan adanya tasydid atau syaddah ya. Tasyuqqina, tasyuqqani, tasyuqquna. Jadi ketika berhubungan dengan nunun niswa, maka qafnya dibagi lagi, qafnya dipecah lagi, qafnya dikembalikan lagi, dijadikan dua lagi, tashquqna dan juga yashquqna untuk gunna dan juga al-gunna. Kemudian untuk fi'il amr sama persis kaidahnya dengan fi'il mudhari' ya.
ketika bertemu dengan yaul mukhatabah, aliful mutanna, wawul jamaah, maka qafnya bersyaddah, ya, satu dan bersyaddah. Namun ketika bertemu dengan nunun niswa, maka qafnya dipecah lagi, ya, menjadi dua lagi, ushfuqana. Ya, teman-teman kira-kira bisa nggak gitu dengan cara apa ya biar kita tuh paham gitu, biar kita tuh lebih mudah untuk memahami lah. Coba teman-teman lihat, fokus ya, fokus. Teman-teman lihat kepada domir, ya. Ketika domirnya itu berharokat, tu, na, ini kan harokat. Na, ya, berharokat. Na. Tu, saya beri tanda ya. Fokus ya kepada harokat. Tu, na, na, na. Nah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah qafnya dipisah atau qafnya ditampilkan keduanya. Syaqaqatu, syaqaqana, syaqaqana, tashquqana, ushquqana. Dan dia berharakat, qaf yang kedua berharakat sukun. Kapan? Ketika domirnya berharokat, ya, ketika domirnya berharokat, teman-teman bisa lihat ketika domirnya berharokat, tu, na, maka qaf yang ada di tada'if ini atau harf yang mudha'af ini hurufnya kembali dipecah dan dihilangkan tada'ifnya, dihilangkan syaddahnya. Kemudian dia disukun. Huruf yang kedua disukun, ya. Maksudnya huruf yang kedua yang mudha'af ya, qaf dan qaf kan. Nah, huruf terakhir ini ya atau huruf kedua dari tada'if ini dia disukun. Syaqaqana, ya, disukun ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Namun, saya ganti warna. Namun, jika domirnya itu dia tidak berharokat, seperti yang kita lihat di sini alif, ini juga wawu tidak berharokat kan, ini juga kan sukun, ya ul mukhatabah kan sukun di sini, ya. Kemudian ini juga alif, alif kan tidak ada harakatnya, dia sukun. Wawu pun demikian, ya. Maka apa yang terjadi? Dia tetap mudha'af, dia tetap bertasydid tanpa kita pecah huruf yang huruf qaf ya, di sini qaf ya, tanpa kita pecah qafnya. Ya, syaqqa, syaqqu, tasyaqqina, tasyaqqani, tasyaqquna, syuqqi, syuqqa, syuqqu. Begitu. Ini untuk yang mudha'af. Kemudian yang kedua kita akan belajar yang apa? Ajwaf ya. Ajwaf contohnya di sini. Kultu, kulna, ini berarti dari kata apa? Qala, ya, dari kata qala. Dari kata qala. Dia dari kata qala, ya. Qala. Dari kata qala. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kultu artinya kan berarti saya mengatakan kebenaran. Ya, ini sama semuanya artinya. Hanya beda siapa yang mengatakan, mubtada'nya saja yang beda. Al-haqqanya sama, kebenaran. Ini di sini kelompok yang pertama sama yaitu fi'il madhi, kelompok yang kedua mudhari', yang ketiga adalah fi'il amr. Teman-teman lihat ya, di sini kultu, kulna, kulna, qala, qalu, taqulina, taqulani, taquluna, taqulna, quli, qula, qulu, qulna. Nah, jadi sebenarnya ini sama ya teman-teman ya. Jika di mudha'af ya, ketika huruf yang di sini ini berharokat atau domirnya itu berharokat, ketika domirnya itu berharokat, nah itu, nah, 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 ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah alif yang ada di tengah ini, nahnu nahdifuha, nahdif, ya, kita hilangkan. Kita hilangkan alif yang di tengah. Nahdifuha.
Kita hilangkan alif yang di tengah. Kapan? Ketika domirnya berharokat. Tu, na, 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 na. Nah, menjadi apa? Qultu, qulna, 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 qulna. Nah, itu alif yang ada ini, alif yang ada di tengah, ya, nahdifuha. Kita hilangkan. Paham ya? Nah, namun ketika domirnya itu dia itu apa? eh, tidak berharakat yaitu sukun seperti ini alif mutanna wawul jamaah ya ul mukhatabah sama ya antara mudhari dan juga amr sama. Kemudian ini juga alif 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 wawu maaf wawu. Nah, maka harfu ilahnya akan kembali ketika qala, ya, ini kan fi'il mudhari'nya fi'il madhinya qala, fi'il mudhari'nya jadi yaqulu, ya, yaqulu, yaqulu, ya, kul, di sini kul. Nah, qala, maka yang tadi kita hapus itu harfu illah yang tadi kita hapus jika fi'il madhi adalah alif, alifnya kita kembalikan, ya. Jadi yang tadi kita hapus, ya, harfu illah yang tadi kita hapus kita kembalikan. Qala, qalu. Nah, yaqulu misalnya, maka wawunya kita kembalikan. Tadi wawunya kan dihapus di sini. Ya, kita kembalikan lagi. Yaku takulina, takulani, takuluna. Begitu juga dengan di sini. Jadi, misalnya ini kan untuk kamu itu kan kul gitu kan. Seperti ini kan. Ya, kul. Ya, untuk kamu laki-laki, untuk anta. Kul anta al khaira misalnya. Lah, kemudian untuk anti kita kembalikan kuli al-haqqa ya Fatimah gitu. Untuk perempuan juga untuk kamu berdua juga demikian kula, ya. Untuk kalian ulu. Nah, kita kembalikan wawunya. Gitu untuk ajwa. Mafhum ya? Insyaallah. Jadi itu muqaddimah meskipun nanti al-bahasnya juga sama. Baik, langsung kepada al-bahas. Al-amtsilah as-sabiqah tashtamilu ala af'al mudha'afa wa jawfa'a. Jadi contoh-contoh yang sebelumnya ini terdiri dari fi'il-fi'il mudha'af dan juga ajwaf. Ya, jawfa itu jamak dari ajwaf. Baina madiyah wa mudhari'ah wa amriyah. Yang mana contoh yang pertama madhi kan, contoh yang kedua mudhari', yang ketiga adalah amr. Waqad usnidat fiha al-af'al bi anwa'iha ats-tsalatsa, yang mana ketiga fi'il ini madhi mudhari' dan juga amr sudah digabungkan, ya, ila kulli dhama'il rafa, ke setiap dhamir rafa al-baris allati yumkin an tattasil biha, yang mungkin, ya, berhubungan dengan fi'il-fi'il tersebut. Undur idan ila al-af'al al-mudha'afa. Coba sekarang teman-teman lihat ke mudha'af, ya. Wa ta'ammal syakl al-harf al-akhir minha. Kemudian coba perhatikan syakl, yaitu apa, bentuk atau harakat daripada harf yang terakhir. Wa huwa al-qaf ats-tsaniyah tajid annahu ba'da al-isnad sakin fi ba'd al-af'al wa mutaharrik fi ba'diha. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa harokat daripada qaf, ya, itu kadang dia sakin, kadang sukun, kadang dia mutaharrik, kadang dia berharokat. Wa annahu la yahdus taghyir fil fi'li bil isnadi 'indama yakunu al-harf al-akhir mutaharrikan. Nah, di sini tidak ada perubahan, ya, ketika tidak ada perubahan di dalam hubungan, ya. Ketika fi'il itu berhubungan dengan domir-domir yang baris yang sudah kita bahas, itu tidak ada perubahan, ya. Ketika huruf akhir yaitu qaf itu berharokat. Wa kana sakinan, akan tetapi ketika huruf qafnya itu ketika huruf qafnya itu sakin, wala yakunu dzalika illa 'inda isnadil fi'li ila dhama'ir rafa' al-mutaharrika, yang mana qafnya itu dia sukun adalah ketika dia itu berhubungan dengan dhama'ir rafa' al-mutaharrika. Jadi huruf yang terakhir itu dia sukun, misalnya syaqaq kan sukun, ya. Kapan? Ketika dia bertemu dengan domir-domir yang mutaharrik, yang dia berharokat, seperti yang tadi saya bahas, ada tu, ada na, dan juga ada nunun niswah, semuanya kan berharokat, maka huruf akhirnya pasti sukun gitu. Namun ketika domirnya itu tidak berharokat, maka huruf akhirnya pasti mutaharrik.
huruf akhir daripada fiil tersebut jadi mutaharrik, ya. Nah, kembali kepada poin yang ini ya. Ya, ketika fiil tersebut itu diakhiri dengan huruf sukun yaitu syaqaq, kafnya kan sukun, ya kan? Dan otomatis ketika itu dia bertemu dengan domir-domir yang berharakat seperti itu, na dan juga nun niswa, maka apa yang terjadi? Fukkal harf. Fukka itu maksudnya futihah, ya. Terbukalah huruf al-mudha'af wa asbah harfain. Kemudian dia menjadi dua huruf lagi. Karena memang aslinya dua huruf. Itu. Paham? Ya. Namun ketika, saya ulangi yang sebelumnya ya. Namun ketika huruf yang terakhir itu berharokat, syakko, misalnya kan berharokat tuh. Kapan itu terjadi? Ketika bertemu dengan domir yang sukun, ya, maka dia tetap mudhaf. Paham ya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Wa idza ta'ammalta al-af'al al-jawfa'a ba'da al-isnad, dan apabila teman-teman ini memperhatikan fi'il-fi'il ajwaf itu setelah penggabungannya dengan dhamir, ra'aital harfal akhir min kulli fi'lin sakinan fi ba'dil af'al wa mutaharrikan fi ba'diha. Maka teman-teman bisa menemukan sebagiannya itu diakhiri dengan huruf sukun ya. Jadi fi'il ajwafnya itu sebagiannya sukun, sebagiannya lagi mutaharrik. Wa annahu 'inda taharrukihi, dan ketika fi'il tadi itu dia berharokat, ya, la yuhdab ayyu harfin minal af'al indal isnad, maka tidak ada sesuatu huruf, tidak ada sebuah huruf pun yang dihilangkan ketika dia berhubungan dengan domir. Akan tetapi, ainda sukunihi, ketika akhir daripada fi'il tersebut adalah huruf sakin, maka yuhdab al-harf al-mutawassit minhu. Maka huruf yang di tengah itu menjadi tersimpan atau dihapus atau disembunyikan. Wa yakunu dzalika 'inda isnadihi ila dhama'ir rafa' al-mutaharrika. Kapan itu? Itu terjadi ketika dia berhubungan dengan domir-domir yang mutaharrik. Jadi sebetulnya sama. Ketika ajwaf, ya, sama poinnya ya. Ketika ajwaf, nah kalau ajwaf yaitu ketika misalnya contohnya kola, ya. Ketika huruf akhir yaitu lamnya ini berharokat, ya. Ketika lamnya ini berharokat, maka huruf yang ada di tengah tetap tidak ada yang tersembunyi sama sekali, tidak ada yang terhapus sama sekali. Dan itu biasanya adalah kapan? Ketika dia berhubungan dengan domir yang sukun, ya. Jadi fiilnya itu mutaharrik, domirnya sukun gitu loh. Namun ketika fiilnya itu sakin, domirnya biasanya mutaharrik. Paham ya? Jadi sama antara mudha'af dan juga ajwaf itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah ketika fi'il mudha'af dan juga fi'il ajwaf ini dia berharokat, maka otomatis biasanya dia itu kapan sih berharokat? Ketika dia bertemu dengan dhamir yang sakin. Untuk mudha'af, ketika dia itu berharokat, ya, ketika dia itu, maaf saya ulangi lagi. Jadi satu-satu ya, mudha'af dan juga ajwaf. Mudha'af dulu. Mudha'af itu ya, kita ulangi lagi sambil melihat ke contoh ya, jadi biar lebih jelas. Nah, jadi intinya adalah untuk mudha'af dulu, ketika fiilnya itu sukun ya, maka biasanya kenapa kok ketika itu sukun itu biasanya apa? Biasanya ketika sukun itu dia bertemu dengan domir yang mutaharrik. Dan ketika dia sukun, maka biasanya harf yang mudha'af itu dibuka. Ya. Maka jadi dua huruf. Namun ketika fi'il mudha'af itu berharokat, maka biasanya adalah ketika dia berhubungan dengan domir yang sukun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mudha'afnya tetap tidak dibuka. Jadi tetap satu huruf dengan adanya syaddah. Nah, untuk ajwaf adalah ketika dia diakhiri dengan huruf yang sukun, maka biasanya otomatis dia pun bertemu dengan domir yang mutaharrik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagian tengah atau huruf tengah daripada fi'il ajwaf itu dia terhapuskan. Nah, seperti kultu.
ya, alifnya hilang. Namun ya, ketika dia berharokat seperti kola, la kan berharokat, lu kan berharokat. Kok dia berharokat? Iya, karena dia bertemu dengan domir yang sakin, dengan domir yang dia berharokat, yang dia itu sukun. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada perubahan. Jadi dia tetap kola, tetap 3 huruf, kof alif lam untuk yang mati. Paham? Insya Allah, kalau bisa dipahami ya. Baik, langsung kepada al-qawaid. Idza usnidal fi'lu al-mudha'af ila dhamir rafa' mutaharrik maka fukka idghamuhu. Jika sebuah fi'il mudha'af diisnadkan kepada dhamir yang mutaharrik, maka idghamnya itu menjadi fukka atau dibuka. Maka hurufnya menjadi ada 2 yang sama. Ya, contohnya misalnya syaqaqtu, ya, qafnya menjadi 2, fukkal idgham, ya. Yang awalnya saling dimasuk-masukkan kemudian dibuka, ya, ikatannya dibuka jadilah 2. Idza sakana akhirul fi'lil ajwaf hudifa wasatuhu. Jika akhir daripada fi'il ajwaf itu dia itu sukun, maka tengahnya hudifa, dihapus atau disimpan. Contohnya apa? Contohnya adalah kul tu. Kul tu, kul kan sakin nih. Huruf akhir daripada fi'il ini kan sakin. Dia kan sakin ya. Saya tidak ya, karena sukun itu bukan harakat ya. Dia sakin, ya kan? Jadi fi'il ini sakin, maka yang terjadi adalah huruf tengah daripada fi'il ini harus dihapus. Itu adalah kaidah daripada fi'il mudha'af dan juga fi'il ajwaf ketika dia disandingkan dengan dhamair rafa' al bariza. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Insya Allah mudah. Syukran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.